pengen cepet-cepet lulus aja gitu. Pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet terbebas dari mereka. Soalnya kayak udah capek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Temaram. Kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang ingin bercerita pengalaman pribadinya. Dan sebelum saya ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Saat ini ada yang berbeda gitu. Sebelumnya saya selalu kedatangan seorang pria dan sekarang seorang wanita, tapi masih belia ya. Namanya siapa, Neng? Hera. Herawati. Ih, nah tahu. Tahu atau udah bisa ngelihat kamu? Ya gitu. Oke, Neng Hera. Neng Hera ini umurnya berapa? Nanti Oktober 17. 17 tahun. Ya. Sweet 17. Ya. Libra. Ya. Sama tuh. Cek dulu. Nanti kalau ulang tahun undang saya ya. Ya, siap. Ya. Neng Hera mau cerita apa? Mungkin ini salah satu pengalaman aku waktu SMP gitu. Waktu SMP. masih sekolah offline. Offline. Ya. Terus? Jadi kan di sekolah aku emang kayak enggak sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah-sekolah lain kan kayak pinggir jalan, terus kayak gimana gitu pada besar. Tapi sekolah aku mah enggak gitu, masuk gang, terus Mepir gawir gitu ya. enggak. Jadi sebelum masuk gang itu kan kayak terkenal dengan batagornya gitu. Ada yang jualan batagor. Terus di situ kayak barulah masuk sekolah, walaupun kayak gak gede-gede amat. Terus sekolah aku juga waktu SMP sebenarnya kayak kalau dibilang SMP enggak juga sih, soalnya disatuin juga sama SD gitu. Satu sekolah tuh jadi ada SD, Sama SMP. Ya. Jadi Tapi, satu bangunan. Tapi kalau SMP pagi gitu, kalau SD dibagi siang. waktu aja. Nah, jadi waktu pertama masuk sekolah kayak belum mengenal kayak lingkungan gitu. Terus makin kesini makin ngerti gitu. Maksudnya ngerti apa? Ya kan banyak dari cerita orang lain gitu tentang sekolah aku, jadi kayak gak boleh gini, gak boleh gitu. Jadi tahu. Siapa yang nyerita? Ya masyarakat sekitar, kan dikelilingi oleh masyarakat. Terus? Nah, terus jadi terus kan waktu aku SMP nih ya, kelas 7 kelasnya kayak masih aman. Kelas 8 masih aman. Kelas 9 nih kayak enggak. Soalnya kayak banyak yang bilang kelas aku tuh tempat kumpulnya para itu. Apa itu? Ya itu. Ya apa? Hantu. Nah, udah mau kelasnya paling pojok gitu ya. Terus kecil. Ditambah di pinggirnya kayak banyak bangku yang nggak kepake gitu. Ya pokoknya tempat penyimpanan gitu. Terus kayak suatu hari kita itu kayak ada rolling class. Jadi kelas aku tuh ke bawah deket kamar mandi, pindahnya di situ. Nah, sebenarnya kayak lebih tepatnya belakang kelas aku itu kamar mandi gitu. Di situ juga ada kamar mandi yang emang kosong. Terus ya udah kan kamar mandi gitu identik dengan ya yang kayak gitu pasti suka yang lembab-lembab gitu. Terus kan kelas aku itu waktu itu ditempatinnya teh kayak ya lumayan sedikit gitu, sama juga banyak
barang yang penyimpanan gitu. Terus adalah guru satu mata pelajaran gitu, namanya pelajaran nih bahasa Inggris. Jadi kan anak-anak paling gak suka nih ya sama pelajaran matematika. Termasuk kamu. Iya, gak suka banget. Terus selain matematika ada Inggris juga. Nih, kayak apa ya? Gak ngerti gitu, gak masuk. Jadi mumpung kalau bahasa Sundanya mah, mumpung gurunya baik, jadi kayak ya udah diajak cerita-cerita. Akhirnya kayak gak jadilah belajar. Jadi cerita aja gitu, Ya, belajarnya nggak jadi. padahal gurunya tuh udah kayak baik banget gitu, udah ngebuka buku. Biar cair. Iya. Terus kan cerita-cerita lah ya sama si guru itu teh, cerita-cerita. Terus kayak ada nih ya salah satu siswa yang request gitu, Pak, di sini ada cerita apa aja sih gitu yang pernah dialami di sekolah ini. Temen Hera. Ya, kayak ada apa aja sih gitu. Nah, terus kan si bapak teh cerita, dulu katanya teh ada cewek mau ya seumuran kayak SMA gitu, mau pergi sekolah tapi ya mungkin namanya juga ada takdir gitu ya, ketabrak gitu sampai pada keluar. Itu siapa? Ya, temen Hera. enggak, kan aku masih SMP. Ceritanya teh kayak katanya mau udah lama 5 tahun ke belakang, dan itu 2018 waktu aku masih sekolah. Itu ceritanya. Nah terus kan cerita-cerita nih si bapak tuh kayak, terus kayak aku kayak padahal belum digambarin sama si bapak kayak orangnya itu cewek atau cowok, terus kayak gimana bentukannya, tapi gue kayak terlintas aja gitu, oh orang ini teh cewek gitu. Terus waktu mau pergi sekolahnya pakai, kalau bahasa sekarang mah kardigan, pakai kardigan, baik banget, cantik, putih, tinggi, tapi ya gitu maksudnya ke Hera sendiri udah ngebayangin gitu? Enggak, jadi kayak apa sih, tiba-tiba dapat bayangan gitu, kegambar ya. Terus aku kayak langsung, oh bapak aku tahu orangnya gitu langsung. Terus si bapak itu kayak aneh gitu, kan takutnya kayak ada gitu ya. Jadi aku kayak ya udah bilang gitu, cewek, cantik, putih, tinggi, pakai kerudung, terus mau pergi sekolah, ya gitu, ketabrak truk sampai keluar. Tepat di sekolah gitu, depan sekolah kejadiannya? Enggak, di jalan gitu kan. Kalau sekolah aku arahnya teh kayak mau ke tol gitu. Nah terus udah diceritain gitu, teman-teman aku pada ngedenger, kaget lah semuanya. Kayak apaan sih Hera gitu, nakut-nakutin atau gimana ini teh gitu. Terus waktu si bapak bilang, kok kamu bisa tahu sih, terus di situ pada makin kaget gitu, malahan kayak nanya, kamu bisa lihat ya, kamu bisa ngerasain ya. Nah waktu ada yang bilang kamu bisa ngerasain, aku kayak itu orangnya ada di belakang. Aku bilang kayak gitu, serius. Itu refleks apa emang? Refleks, kayak udah tahu aja gitu, kayak itu ada di belakang. Terus gurunya juga kayak, oh iya bener. Oh si gurunya juga bisa ngeliat? Bisa. Terus kayak, oh iya bener. Terus langsung pada ngeliat ke belakang dong, mana katanya nggak ada yang juga tembok gitu. Ya katanya teh ada tembok. Terus kataku, ya udahlah, kataku teh mungkin kalian emang nggak ngeliat gitu. Nah selang terus kan di situ si bapak kayak balik ke pelajaran nih, belajar lah tuh di situ. Tapi terus di situ aku ngelamun gitu, kayak apa sih yang tadi aku omongin gitu, itu bener nggak sih? Nah terus ngelamun sampai kayak teman aku kayak ngegini-gini, nggak kayak nggak kerasa, kayak gak ada apa-apa we gitu. Padahal temen Hera tuh
udah kenceng Heeh. itu nepeknya. Heeh. Terus? Terus waktu sama bapak guru itu kayak, "Kamu kenapa?" Gitu. Kayak yang dirangkul gitu, "Kamu kenapa?" Bapak," kata kita, enggak apa-apa." Terus di situ adalah temen aku yang kayak cerita lagi, kalau bahasa Sundanya mah, apa ya, gimana ngomongnya takut salah euy. Itu meureun saherang mah kepikiran Mas yang tadi, gak tahu masih ada meureun orangnya teh. Bilang kayak gitu. Temen kamu. Ya, terus si bapak guru itu teh kayak kayak apa sih matanya, kalau kata bahasa Sundanya mah culang-cileng, gini-gini. Terus kata aku teh, "Bapak kenapa? Ada ya?" Kata aku teh. "Tapi ini mah beda," kata aku teh. Terus kata si bapaknya teh, "Gimana sok? Gimana sok bentuknya?" "Oh iya," kata aku teh, "anak kecil sering bolak-balik di antara perpus sama kantor guru yang SD itu, sering bolak-balik di situ." Umur berapa ya? 5 tahunan ada. Laki-laki, terus rambutnya tuh kayak diponi gitu. Diponi gitu, pakai kaosnya teh kayak maaf aja nih ya, kalau di film-film gitu perannya teh kayak gembel gitu. Jadi kayak ada sobek-sobek ya, terus kucel. Tapi di situ aku gak ngelihat ada kayak darah gitu, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mah kan kayak udah pada keluar banyak darahnya. Kalau yang kayak kali ini kayak enggak gitu. Terus kan pakai celana pendek, dia nyeker kayak bolak-balik gitu. Bolak-balik di depan guru aku. Terus aku bilang kayak, "Bapak gak capek apa dari tadi ngeliat yang bolak-balik?" Terus kata si bapaknya teh, "Hah, kok kamu tahu?" gitu. Terus aku kayak, "Nggak tahu atuh Bapak, itu ada." Terus ya teman-teman aku reaksinya kayak gitu lagi, kayak, "Nah sih Her," gitu, harus diceritain gitu, harus Nggak percaya mungkin ya. Nah, sebab dari itu kayak anehnya teman-teman aku pada ngejauh. Nggak tahu takut, nggak tahu gimana, padahal kayak itu teh kayak refleks gitu. Aku juga nggak tahu aku. Tapi Hera saat ngomong itu ya, itu sadar apa enggak? Tapi sadar aja sih. Sadar bahwa kamu tuh barusan ngomong itu gitu, apa yang kamu lihat, Iya, kamu sadar. omongin gitu. Iya. Kayak aku mah orangnya kalau ditahan-tahan kayak nanti bakal kepikiran gitu. Makanya ngomong langsung gitu. Nah, pas udah ngomong langsung gitu, kok gak pada percaya gitu. Anehnya teh. Tapi kayak ya udahlah kan, beda-beda gitu orang teh, ada yang bisa lihat, ada yang bisa ngerasain, ada yang enggak sama sekali gitu. Terus di situ teman-teman aku ada yang sompral gitu. "Mana cika dieu?" Kalau kata Sunda, "Mana cika dieu tunjukkeun." Temennya. Ya, "Mana cika dieu tunjukkeun." Terus aku bilang kayak, jangan sompral, nanti kalau didatangin takut ya," kata aku teh. Nah, udah gitu teh gak lama kan kayak si guru itu kayak udahlah gitu, pasti murid ini mah bisaan gitu. Terus kan bel nih ya, bel berarti tandanya jam mata pelajaran itu udahan kan ya. Terus karena gurunya nggak ada, jadi jam kos. Nah, jam kos nih ya kan, anak SMP sih kan kalau jam kos paling kayak nyanyi-nyanyi, apa sih, nakal-nakal meja gitu. Nah, itu di situ posisinya berisik banget kan, udah berisik, terus di situ kayak ada yang kayak gitu. Semua dengar. Iya, kayak kenceng banget gitu, kayak gitu. Terus kayak kata aku juga jangan berisik. Tapi Aku bilang gitu, kataku jangan terlalu berisik, jangan sompral, nanti didatangin pada takut. Terus kayak anjir saya herang ngundang. disangkanya kamu yang undang. Iya, padahal kan kayak aku gak bisa apa-apa loh. Itu cuman refleks gitu. Cuman kayak sepintas ngelewat. Nah, terus teman-teman aku kayak, "Anjir Her, udahlah, cenah. Udah takut ini mah serius." Nah, terus kan kayak berisik lagi nih ya, kata-kata, "Ya udahlah terserah aja, mau didengerin mau enggak juga yang kena mah kalian."
Terus kan aku ke WC nih, ke WC udah deket gitu ya, belakang kelas. Ke WC, terus udah gitu waktu aku balik lagi teh, kenapa pada diem? Kata aku teh, "Karena kena muka kamu asa aneh." "Nah aneh kenapa? Pucet." "Aku sakit." Kata aku teh, kan aku orangnya emang susah sakit gitu ya. Makanya kayak waktu denger aku pucet, aku kayak bilang, "Aku sakit." Hera sendiri yang bilang Iya, gitu? aku sakit. Tapi kayak semangat-semangat aja gitu, nggak ngerasa kayak lemes, pusing atau apa gitu, enggak sama sekali. Tapi orang lihat Hera Kayak kelihatan yang kayak pucat iya, gitu. terus dipanggil nih ya kayak guru PAI. Nah, katanya, "Ini pas si Hera tadi gini-gini," diceritain lah ya yang tadi waktu ada pelajaran bahasa Inggris itu. Diceritain katanya teh, "Oh iya si Hera mah cenah itu mah dikasih gambaran sama ini gini," katanya teh. Siapa itu? Kata guru PAI-nya. Terus kata guru PAI-nya teh, "Udah jangan dipikirin, nanti juga bisa apa sih, Hilang terlepas." Iya, hilang sendiri. Pokoknya mah satu jangan dipikirin, soalnya semakin kita ngepikirin, si itunya teh kayak semakin pengen masuk gitu Mendekat ke ya? kita, gitu. Gak lama, terus kan kayak rolling lagi nih ya. Terus aku bilang kayak, "Pak capek lah rolling terus," kata aku teh. "Capek, berisik lagi itu ya, berisik lagi." Gurunya belum datang gitu, berisik lagi. Terus kayak, ih, terus ada yang cerita katanya teh, "Ih tahu gak di sini ada nenek-nenek," katanya teh, "pakai kebaya, rambutnya panjang, putih semua." Terus aku bilang kayak, jangan ngomongin itu." Terus pada bilang, "Kenapa?" Gitu. "Ya jangan," kata aku teh, "bising datang gitu, soalnya ada di luar kelas di bangku-bangku yang kosong itu." Di ruangan itu? Enggak, kan ini kelas. Jadi keluar kelas tuh kayak ada Bangku bangku, bekas yang nggak dipakai. ya gitu. Terus kayak ada di situ, aku kan udah tahu tapi aku gak mau ngebilangin, soalnya kayak nanti pada nuduh-nuduh aku gitu. Aku takut, udah mah aku kan gak punya temen gitu waktu SMP. Nah, di situ kayak udahlah, terus pada nanya ke aku, "Her, ada gak?" katanya teh gitu. Terus aku kayak, "Gak tahu atuh dah, aku teh bukan yang bisa ngelihat," kata aku teh, "bukan yang bisa ngerasain, aku mah manusia biasa," kata aku teh. Pembelaan ya? Iya, padahal mah udah tahu. Terus si teman-teman itu teh bilang, "Ah bohong," katanya teh, "pasti ada." Terus gak lama dari situ teh kan yang namanya berisik banget. Apalagi kan waktu hari itu teh Persib main, jadi pada nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi lagu Persib. Nah udah nyanyi-nyanyi itu, terus adalah yang kesurupan. Siapa tuh? Cewek. Maksudnya teman? Iya. Kesurupan. Terus kayak nyerupain nenek-nenek aja gitu, gimana bongkok. Terus kan ya yang aku lihat kayak rambutnya panjang, kayak enggak disanggul atau apa, jadi kayak gini-gini. Ya jadi kesurupannya juga kayak gitu. Terus aku bilang, "Ah udah," kata aku juga, "ya kalian mah susah dibilangin." Terus ada bilang, "Her atuh Her, ieu kumaha?" Kan Sunda banget gitu ya. Terus aku bilang, "Ya udah panggil aja guru PAI," kata aku teh, "meni pada susah." Udah dipanggil kayak ya susah keluarnya gitu. Gurunya? Bukan gurunya. Oh yang si nenek-nenek. arwah. Ya nenek-nenek. Hera sendiri dibantu? Aku mah cuman kayak ngeliatin doang, soalnya kayak aku udah bilang gitu jangan berisik, tapi pada nggak ngedenger gitu. Makanya Hera lihat tuh. ya kan, ya tadi aku takut kayak dituduh-tuduh nanti pada dijauhin lagi gitu. Nah udah dipanggil guru PAI, ya kayak dikasih minum lah ya. Terus katanya teh istighfar gitu. Terus langsung pada ngeliat ke aku lagi, "Ah iya mah maneh nunggu di tuh kan," kayak kata aku teh,
aku mah selalu tertuduh gitu. Padahal aku gak tahu apa-apa. Terus si orang yang kesurupan tadi meluk aku gitu. Kata aku teh, "Ih kenapa?" Kata aku teh, "Kok meluk tiba-tiba nangis lagi?" Itu Ih, setelah sadar atau iya, masih kesurupan? setelah sadar. Heeh. Nah waktu eh sadar, Mhm, terus kan dia meluk aku sambil nangis. mhm. Nggak lama kayak senyum psikopat gitu kayak gitu. Sinis ya? Ya, terus kayak "Ih," gitu. "Kamu ya." Ke Kemasukan lagi, Oh tapi masuk beda. lagi? Ya, tapi bukan nenek-nenek, ini mah kayak ya kun. Mhm, Nah, kemasukan lagi kemasukan lagi kan, terus si kunnya teh bilang kayak, "Kamu ya." Terus aku bilang, ke kamu? "Heeh." Kan posisinya Mmm, masih meluk jadi kayak ini muka sama muka mhm. gitu. Terus aku, "Apa?" Gitu. Terus aku kayak spontan kayak, "Deg." Gitu. Jorokin? Iya takut, tapi dia tuh kayak duduk Mhm, sambil kayak ngesot gitu, mhm. terus kayak, gitu. Reaksi yang lain gimana? Langsung pada, "Her, keluar Her, Her keluar." Waktu kataku teh, "Jangan, yang lain pada belajar," kataku teh. "Kasian kalau pada keluar nanti guru-guru juga kayak pada apa sih namanya teh, riweuh," gitu. Heeh, Terus adalah yang satu keluar, eh bener kan pada semuanya ke kelas aku. cari tahu. "Iya, kenapa bisa kayak gini?" Gitu. Terus aku bilang kayak, terus ada yang nggak suka kali ya sama aku, Mhm, terus bilang, "Ah ieu mah gara-gara si Hera tah, bilang gini gini gini, ngundang-ngundang setan," katanya teh. mhm. Kata aku teh, "Kenapa harus aku, kan aku gak tahu apa-apa," kata aku teh. Terus si guru yang bahasa Inggris juga kayak, "Gak apa-apa Her, gak apa-apa, sabar. Da Mhm, apa sih, mungkin dia gak suka sama kamu." Terus aku di situ kayak nangis lah, kayak aku gak tahu apa-apa tapi kayak aku mhm, dituduh mhm, gitu. Nah, terus di situ, kan waktu dia kesurupan ya, mhm, si teman aku kesurupan, aku kan ikutan keluar gitu ya, mhm. soalnya kan dia juga kayak masih proses disadarin gitu ya sama guru. Masih belum benar sembuhnya gitu? Ya, soalnya kayak takut kemasukan lagi. Mhm, Nah, udah bener-bener sadar, kayak kan pada masuk kelas lagi gitu ya, pada, ada wali kelas lah kayak nyeramahin. Terus aku kayak masuk dengan mata sembab gitu dong, kayak semua orang yang lihat kayak, "Ah, puas ya, puas dicarekan." Mungkin pada sangkanya teh aku dimarahin gitu sama guru, gara-gara mmm, kayak ya mungkin mereka percayanya, aku yang ngundang mereka gitu atau mhm, kayak gimana, padahal enggak. Terus aku nangis, di situ duduk lagi, ada wali kelas kan, terus di situ terus wali kelas juga kayak nanya ke aku, sebenarnya apa yang terjadi gitu, kenapa mhm, bisa kayak gini, terus aku tuh kayak, ya diem aja weh. Terus di situ wali kelas kayak marah-marah dong pasti, "Ah ini mah kalian sompral ya, gini gini gini," katanya teh. mhm, Terus aku teh di situ kayak ya udah diem gitu, udah sakit hati banget gitu. mhm, Nah, selang mau pulang, ada nih kayak si nenek-nenek itu bolak-balik lagi. makhluk halus "Iya," katanya teh, kayak ketawa puas banget gitu. ke kamu? Heeh, terus ya udah mah kayak aku kan dituduh gitu, Mhm, terus nangis jadi kayak, "Ah, rasain," gitu. Kayak mmm, ngeledek, terus kamu ud sendiri kayak, ya udahlah antepin gitu. cuekin aja Iya, udah? terus di situ aku pulang, enggak sih, enggak pulang dulu, terus kan ke perpus, Mhm, nyimpen buku nih ya, bekas buku paket yang dipakai belajar. Nyimpen nih, di perpus aku sendiri. Emang sih perpusnya nggak terlalu besar gitu mhm, ya, tapi ya gitu agak kumuh gitu. Terus di situ kayak, eee, nahan-nahan gitu, "Kamu mau pulang ya? Jangan, udah temenin aku aja," gitu. "Temenin aku aja di sini, biarin, nggak usah pulang selama-lamanya." Terus aku kayak, "Ih apa sih?" gitu, "Aku pengen masih hidup," gitu.
Di situ kayak mikirnya aku mau mati hari itu gitu. Itu eranya sadar apa enggak? Sadar. Terus ada yang lihat di jendela juga, malah kayak bukan nolongin, malah kayak ih si Hera ngomong serangan, pasti halusinasi. Bilangnya tuh malah kayak gitu. Tapi kamu kan lihat itunya. Iya. Ya kan tadi kata aku juga bilang ada yang bisa lihat, ada yang bisa ngerasa, ada yang enggak ngerti sama sekali gitu. Ya mungkin teman aku kayak tipe yang enggak ngerti sama sekali gitu. Anti lah gitu. Terus kayak padahal aku kayak udah ke jendela, ini tolong gitu. Kayak seketika si pintu perpus itu kekunci sendiri gitu, padahal enggak kekunci, cuma nutup doang. Terus aku kayak berarti selama ini aku halusinasi gitu atau gimana. Tapi kata aku gak mungkin halusinasi, soalnya guru aku juga bilang kayak enggak, ini mah enggak halusinasi gitu, ini emang real. Tapi banyak orang yang gak nyadar gitu, hanya orang-orang tertentu yang nyadar. Terus di situ kayak gimana ya biar aku normal lagi gitu. Aku gak mau kayak gini lagi, gak mau terulang lagi gitu. Kayak udah cukup aja sampai sini gitu. Karena ganggu banget ya. Iya, kayak sampai di rumah pun kayak ke bawah gitu suasananya. Iya, jadi aku ngerasa ketakutan sendiri gitu. Misalkan ya malam belum tidur, pintu di rumah aku kan selalu kayak maksudnya di kamar aku gitu, kebuka kan ada angin masuk gitu. Terus kayak misalkan kayak nih tiba-tiba aku kayak ngelirik gitu, takut ada gitu. Misalkan ya kayak kepala, perasaan atau emang enggak, jadi kayak takut aja dia tiba-tiba gitu. Soalnya kan semakin kita takut, semakin dia kayak pengen ngejailin gitu. Terus aku kayak udah kayak aku harus tidur. Nah udah tidur nih ya, bisa waktu kan tidur pasti mimpi. Nah di mimpi itu aku kayak kejadian lagi yang kayak di sekolah. Jadi mimpi aku itu kayak mimpi di sekolah. flashback. Iya, tapi bedanya kayak di mimpi itu aku di sekolah tidur gitu. Jadi aku kayak bingung sendiri gitu. Ini emang real kejadian atau emang halusinasi aku, atau emang mimpi, atau emang kayak gimana gitu. Terus kan kayak ya udah, besok kan sekolah lagi. Aku nanya nih ke guru yang bahasa Inggris tadi, nanya aku kemarin kayak gimana sih. Ternyata emang benar kayak gitu. Oh kamu tuh jadi ada di sekolah tuh tidur? Enggak tidur, jadi kayak emang aku nyeritain ada makhluk-makhluk di situ. Tapi banyak yang bilang kayak aku bilang itu sambil ngelamun gitu. Terus pandangan kosong. Ya mungkin gara-gara belum makan juga meren ya. Laparnya. Enggak, kan pikiran kosong mempengaruhi gitu ya. Maksudnya perut kosong, bukan pikiran kosong. Nah, terus kayak ya udah gitulah kataku, terimain aja, mungkin aku pernah kayak gitu. Terus sejak saat itu kayak yaudahlah aku mah nggak mau terlibat lagi. Jadi kalau misalkan kayak ada yang mau jalan-jalan lagi, kayak udah aku aja yang lawan. Maksud dari aku lawan kayak gimana ya, jadi kan kalau jam kos pada mau berisik rata-rata. Terus tapi kan katanya banyak yang bilang aku dijagain gitu. Ya ada yang ngejaga. Tahu dari siapa? Banyak yang bilang sih, soalnya nenek aku juga ya bisa gitu, bisa ngelihat, bisa nyembuhin yang sakit-sakit kayak gitu, bisa ngatasinnya permasalahan-permasalahan gitu. Nah terus ada yang bilang katanya itu mah udah, kamu mah tenang aja, ada yang ngejagain. Kata siapa? Guru
guru yang bahasa Inggris tadi. Terus aku bilang kayak, ah ngejagain gimana, kataku teh malaikat kan, sisi kanan sama kiri paling malaikat gitu ya. Terus terus kayak bukan, ini beda katanya, ini yang ngejaga kayak karuhun gitu. Iya, Karuhun. biasanya karuhun. Semua orang punya karuhun. Ya. Bukan keripik ya. Terus aku bilang, lah siapa? Almarhum kakek kamu. Almarhum kakek kamu. Kamu waktu kecil pernah ya ditempelin sama dia? Terus aku bilang kayak, nah kok tahu gitu? Kok tahu sih? Nah di situ kayak si bapaknya kayak pengen tahu dong ceritanya kayak gimana. Di situ aku kayak ngeceritain lah waktu aku kecil, waktu rumah aku dibangun nih, kayak banyak banget kejadian-kejadian yang bisa dibilang gak masuk akal. Kayak terus kayak percaya gak sih aku sakit 3 bulan terus badan aku segede kucing. Maksudnya? Iya, jadi badan aku segede kucing gitu. Terus ditambah kayak kalau kata orang Sunda mah tidurnya teh ngurungkut. Anak kucing? Enggak, bukan anak kucing. Jadi kucing gede tapi gak gede-gede amat gitu, sedang. Normal ya. Terus Segede gitu badannya? iya. Selama 3 bulan aku sakit. Badan aku segede itu. Aku juga kayak percaya gak percaya gitu kalau misalkan ada yang cerita-cerita gitu kan, keluarga aku pasti pada tahu gitu ya. Nah, sakit lah ya 3 bulan. Badan aku segede kucing. Padahal sakitnya kalau dibilang kayak cuman demam gitu. Demam selama 3 bulan. Nah, terus mungkin gara mama aku juga pusing mungkin ya. Aku udah sakit gitu. Terus rumah lagi dibangun gitu, banyak pengeluaran. Akhirnya kayak udahlah harus sembuh gitu gimana pun caranya. Ngedatangin nih orang pintar. Terus kata orang pintarnya teh kayak begini. Gitu. Terus kata orang pintarnya itu tahu gak bilang apa? Gak tahu. Orang pintar itu bilang, ah iya mah loba judigan, iya mah loba pisan cenah satana. Terus aku kayak, aku di situ kayak emang gak sadar gitu ya, soalnya emang lagi sakit. Terus mama aku ya kan cerita gitu ya. Terus mama aku bilang, ah udah gitu gimana caranya biar sembuh, gimana pun caranya. Dikasih lah ya kayak air, udah dikasih doa gitu. Tapi nggak sembuh. Terus kayak siapa ya waktu itu nggak tahu ngedatengin ustadz, nggak tahu ada salah satu dari kerabat aku yang bilang katanya teh aku teh kemasukan almarhum kakek sendiri gitu. Yang karhun itu? Ya, kemasukan. Jadi selama aku sakit, si almarhum yang nempelin aku itu ada yang pengen gitu, ada apa sih kemauan yang dia belum tercapai gitu. Ada permintaan. Nah permintaannya tuh makan paria sama minta anduk merah. Buat apa? Gak tahu. Gak nanya ya? Enggak. Kenapa gak nanya? Ya kan aku masih sakit waktu itu, mana inget. Nah terus kayak ya udahlah gitu, mungkin harus dilakuin biar sembuh. Terus dikasih lah ya si paria itu pakai madu biar gak terlalu pahit gitu ya. Dikasih, terus dibeliin anduk merah yang kecil buat ngeringin rambut gitu. Terus kayak gak lama dari situ sembuh. Sama anduk merah dan paria? Iya. Itu dimakanin ke kamu? Iya. Ngerasain? Nggak tahu. Paria pahit loh. Nggak tahu, aku nggak tahu. Pakai madu ya? Biar manis. Nah terus kan kayak makanya kalau misalkan kayak kumpul-kumpul keluarga gitu, banyak nih yang bilang, ih kamu waktu kecil pernah gini ya. Terus aku kayak bilang, nggak tahu tuh, aku mah nggak ingat. Mana ingat masih kecil? Iya, udah mah masih kecil.
badan segede kucing. Hidup lagi. Ya hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kan kayak udah aku ceritain ya ke guru aku. Terus di situ kayak, oh iya pantesan katanya. Kayak kamu itu tandanya udah sayang sama kamu, makanya mau ngejagain katanya gitu. Biar kayak apa sih, ada yang mau, Ngebentengin. iya. Takutnya kan ada yang jahil-jahil. Dulu kan kayak dibilang aku lemah banget ya. Jadi makanya dijagain gitu. Terus si bapak itu kayak bilang, gak apa-apa Her, tenang aja, kamu udah ada yang jaga, kamu bakal aman gitu, bakal aman, tenang, udah santai aja, gak usah didengerin gitu. Yang orang lain bilang-bilang gak usah dipeduliin gitu. Teman-teman mau bilang kamu undang mereka, kamu apa sih kayak kerja sama mereka, gak usah gitu, gak usah didengerin karena mereka gak tahu kejadiannya gitu. Karena mereka nggak tahu apa-apa, yang ngerasain cuma kamu. Ya, yang ngerasain cuma aku gitu. Terus aku di situ kayak, ya Pak, makasih ya Pak. Terus aku balik ke kelas. Nah, setelah hari itu, ya udah gitu, nggak pernah kejadian lagi. Iya. Berarti Hera ini indigo juga. Kalau dibilang indigo, nggak tahu juga sih, soalnya kayak aku gak bisa ngelihat, aku gak bisa ngerasain, kecuali misalkan ada teman aku nih ya bisa kayak ngelihat. Terus kan dia suka cerita-cerita, Her di sana ada, Her ini lagi jalan, kayak sering mungkin karena keseringan dia cerita ke aku, jadi aku bisa ngerasa gitu, bisa ngerasa dengan sendiri gitu. Tapi kamu lihat juga kan? Enggak. Oh, cuma rasanya aja. Iya. Manis. Gak usah ditanya. Ya rasanya kayak panas gitu, pundak panas semuanya. Beda lah ya. Iya, kayak jangan ke aku takut. Tapi setiap Hera kan kayak yang waktu tadi di sekolah, orang sebelum cerita tapi Hera udah tahu gitu. Itu yang Hera rasain apa tuh? Kadang sih ya, kadang kan waktu itu cuman kebetulan gitu, kayak tiba-tiba ketangkap melintas. Jadi kayak selain itu gak tahu gitu, harus cerita dulu baru aku bisa ngebayangin. Tapi yang selalu aku bayangin bener gitu, wujudnya kayak gitu. Kayak dijapu gitu ya? Iya. Terus aku kayak wow gitu. Jadi percaya nggak percaya? Iya, percaya gak percaya. Dibilang percaya sih kayak ya percaya gitu. Soalnya kan kita hidup berdampingan sama mereka juga gitu ya, walaupun beda alam. Tapi ya dibilang gak percaya, aku pernah ngerasain sendiri gitu. Terus nah setelah hari itu gak bisa lagi tuh ya, aku gak bisa lagi. Tapi selang gak lama kemudian aku bisa ngerasa lagi gitu. Mulai kayak nunjukin kayak, oh kan lagi pipis nih ya, pipis ceritanya. Jadi di sekolah itu kayak ada bak, baknya itu kayak lumayan besar. Jadi kalau misalkan ini teh gayung disimpan gini, otomatis gak akan bisa jatuh kan. Mau besar angin gimana pun juga gak akan bisa. Tapi kayak ini tiba-tiba kayak pluk gitu, kecebur sendiri ke baknya, si gayungnya ke baknya. Terus aku kayak teriak lah di situ, kaget kayak gitu, kabur langsung histeris. Iya, soalnya kayak kenapa sih ngalamin lagi gitu, padahal aku udah gak mau. Nah udah ngalamin gitu, terus ada yang cerita nih, katanya di situ emang ada ya kunci, rambut hitam panjang, matanya tuh jadi kayak apa sih kalau zigzag gitu gini matanya. Udah kompak aja ya? Ya keluar gitu, terus kayak banyak darah. Nah ada juga yang pernah ngalamin, didatangin, nah lagi gini nih,
posisinya teh gitu. Terus aku kayak, ih jangan dong, udah jangan takutnya, nanti takutnya ke aku gitu. Soalnya kayak mereka tuh gak tahu kenapa sama aku teh, gak tahu benci, gak tahu kayak gimana, kayak seneng banget teh ngejailan aku gitu. Suka mungkin. Gak mungkin. Gak boleh atuh. Gak boleh suka. Gawat. Udah. Nah, udah. Di situ kayak, ternyata bukan aku doang gitu yang pernah di situ. Aduh dingin. Terus banyak juga gitu orang yang pernah ngalamin di situ. Udah mah kayak WC-nya kumuh, sempit, banyak kayak peninggalan kayak bangku bekas, terus kayak tiang-tiang gak kepake, kayu-kayu yang udah rapuh, pokoknya kayak serem gitu. Terus aku kayak kebayang gimana ya penjaga sekolah yang tinggal di sini, betah gak sih? Dalam pikiran kamu. Ya, aku aja gitu yang hampir 3 tahun di sini kayak pengen cepet-cepet lulus aja gitu, pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet terbebas dari mereka. Soalnya kayak udah capek gitu, udah capek semuanya. Unik juga ya Her ya cerita kamu. Makasih udah bercerita semuanya. Mungkin kamu harus banyak bertanya ke orang tua supaya gimana sih cara ini ngehilanginnya gitu ya. Enggak, kalau orang tua aku mungkin kalau aku cerita-cerita kayak aku pernah gini, pasti respon pertama yang didapat kayak gak akan percaya. Yang kedua kayak malah ngemarahin aku gitu. Ya udah sih mungkin itu halusinasi aja gitu. Karena mereka nggak ngalamin sendiri. Nah, jadi makanya kayak aku lebih baik mendem sendiri gitu daripada harus cerita-cerita ke orang. Takutnya kayak aku dituduh aku halusinasi lah, aku inilah, aku itu. Jadi kayak nambah beban lagi, jadi ya udah pendem aja gitu lebih baik. Sampai sekarang dipendem. Ya. Ya, dingin ya? Hah? Dingin ya? Iya emang. Minum dulu. Minum ya. Lumayan seru nih Her. Buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Hera, bisa berbagi di channel ini atau berkomentar. Dan ingat, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.